acara kita mulai saja ya teman-teman. Baik, pertama-tama selamat sore para hadirin dan narasumber yang saya hormati. Puji syukur bagi kita sudah dapat berkumpul pada sore hari ini yang sangat diberkahi ini oleh Yang Maha Penguasa. Pertama-tama saya akan mempersilahkan ketua sambutan untuk ketua. Silakan, Dev. Oke, makasih semua buat waktunya. Makasih semua buat teman-teman yang udah hadir di acara diskusi publik hari ini. Terima kasih buat kedua narasumber kita, ada Atar dan ada Aldi. Makasih udah menyediakan waktunya untuk menyampaikan pemaparan materi, dan terima kasih buat teman-teman semua juga partisipan lain yang udah hadir dan meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga dari acara ini kita semua mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru dan makin memahami tentang demokrasi buat di Indonesia ini dan buat masing-masing kita. Terima kasih teman-teman, selamat menyaksikan diskusi publik ini, dan jangan malu untuk maparin materinya ya. Jangan malu untuk berargumentasi juga kalau nanti ada pertanyaan dari narasumber atau ada sesi Q&A. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dev udah memberi sambutan pada acara hari ini. Kita lanjut pada pengenalan panitia yang telah berjuang untuk acara hari ini. Pertama-tama aku akan memperkenalkan dari panitia seksi sarana dan prasarana, yaitu Kak Helen dan Devina. Terus hubungan rakyat yaitu aku dan Darel. Terus desain dan dokumentasi Calvin sama Kak Helen juga. Terus moderator Kak Ferdian. Ya, itu adalah panitia yang udah membuat acara ini menjadi berlangsung. Selanjutnya aku bakal maparin tentang demokrasi secara sekilas banget sih. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dari demokrasia, yaitu kekuasaan rakyat yang terbentuk dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu kekuatan atau kekuasaan, yang dibuat pada abad ke-5 sebelum Masehi. Yang ini tuh sebagai sistem politik di salah satunya yaitu Athena. Ke demokrasi ini udah banyak digunakan jadi sistem-sistem pemerintahan di berbagai negara pada zaman modern ini. Dan selanjutnya Indonesia juga termasuk yang memakai demokrasi pada sistem pemerintahannya. Selanjutnya aku bakal ngenalin sekilas dari narasumber yang sudah bersedia memaparkan materinya di diskusi publik hari ini. Pertama-tama dari narasumber kontra dulu. Dari narasumber kontra ada Aldi dari mahasiswa aktif Unpar jurusan hukum, dan Atta Rahman Pasya, anak FISIP Universitas Brawijaya. Selanjutnya ada pemaparan dari narsum kontra, yaitu Aldi, mahasiswa aktif Unpar jurusan hukum. Silakan Aldi untuk memaparkan materinya. Halo teman-teman, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran ya. Nah, halo, nama gue Aldi. Thank you teman-teman yang udah kasih waktunya buat kita sharing-sharing sedikit
kebetulan gue juga baru semester 2, jadi kita sama-sama belajar ya di sini ya. Jadi hari ini gue mau bawain satu materi tentang judulnya kontra demokrasi emang ada. Nah, teman-teman tadi kan udah dengar ya dari pemaparan dari dari pembawa acara, dari Seno. Seno bilang tentang demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Sorry ya, di sini rada berisik ya. Nah, kalau meninjau lebih jauh terhadap teori demokrasi yang tadi udah disebutin, kita mau belajar bahwa teori demokrasi ini atau teori kedaulatan rakyat ini lahir dari satu tokoh yang namanya J.J. Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau. Nah, dia tuh seorang filsafat yang bersumber pada perasaan yang melekat pada diri manusia, di mana dia itu orang yang berfilsafat, berpikiran terhadap peradaban atau terhadap sivilialisasi. Nah, di J.J. Rousseau ini mengemukakan sebuah teori. Dia tuh bilang sama yang namanya teori kedaulatan rakyat itu berasal dari yang namanya teori kontrak sosial. Nah, kontrak sosial ini kalau diperjelas lagi, si J.J. Rousseau ini dia tuh punya dua pendapat. Ini pendapatnya menarik, teman-teman coba perhatiin. Pendapatnya menarik. Yang pertama adalah pendapat yang pertama itu dia bilang bahwa rakyat itu memberikan kekuasaannya kepada penguasa, sehingga yang berkuasa adalah penguasa, bukan rakyat. Sedangkan teori kontrak sosial pendapat yang kedua, kata Rousseau, ini bilang kalau rakyat itu memberikan kekuasaannya karena mereka tuh butuh yang namanya keamanan. Mereka tuh butuh yang namanya pemerintahan yang bisa ngatur mereka sehingga hidup mereka tuh bisa tentram gitu. Makanya mereka ngasih suaranya, mereka sama-sama sepakat dan setuju untuk mengadakan kontrak sosial. Dipilihlah seseorang untuk menjadi apa? Untuk menjadi pemerintahan, untuk menjadi pemerintah atau untuk menjadi negara untuk mengatur mereka. Sehingga teori yang kedua bilang bahwa kedaulatan itu tetap berada di tangan rakyat, tapi rakyat yang berdaulat, bukan penguasanya yang berdaulat. Jadi di dalam dua teori kontrak sosial, dua pendapat dari pengemuka demokrasi ini, dia tuh bilang dua hal. Yang pertama adalah si rakyat yang berkuasa, yang kedua adalah si penguasanya justru yang berkuasa. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena di dalam Indonesia kita lihat sekarang ini demokrasi itu sebenarnya tuh implementasinya tuh apa sih? Demokrasi itu kan implementasinya tuh kan bicara soal pemilu. Demokrasi itu bicara soal keputusan-keputusan politik, keputusan-keputusan hukum dalam pembuatan undang-undang yang pada akhirnya itu apakah itu merugikan masyarakat atau tidak, apakah itu untuk masyarakat atau tidak. Nah, di dalam zaman-zaman sekarang, zaman reformasi, sesudah Orde Baru, kita bicara bahwa demokrasi ini belum sempurna. Kenapa? Karena contohnya nih ya, ada calon legislasi Gerindra di Nias ditangkap dengan uang 60 juta. Dia ditangkap sama KPK. Ya uang 60 juta itu dipakai buat apa? Dipakai buat nyogok jabatan dong. Betul? Nah, terus ada pemilu kada di Pekanbaru. Dia juga ditangkap dengan uang, ini lebih banyak lagi. Uangnya itu ada 506 juta 400 ribu. Itu 500 juta uang segitu banyak yang bisa dipakai buat rakyat, tapi dipakai buat apa? Buat dia biar bisa jadi pemimpin, buat dia biar bisa jadi penguasa gitu loh. Nah, ketika fundamental implementasi dari demokrasi merupakan pemilu nih ya, kan semua orang tuh kalau ngomong demokrasi, oh pemilu, demokrasi, oh pemilu. Oh, tetapi ternyata ketika kita lihat sekarang, pemilu sekarang itu bicaranya bukan rakyat lagi yang berdaulat, teman-teman. Tapi kalau lihat money politik seperti ini, dan banyak banget kasusnya, nggak cuma 1-2, bahkan ratusan. Sekarang sih siapa yang berdaulat pertanyaannya? Pertanyaannya kan berarti sekarang yang berdaulat adalah bukan rakyat, tapi uang, teman-teman. Gitu loh. Nah, makanya ketika kita bicara soal kontra demokrasi ada atau tidak, ya pasti saja ada yang kontra demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi yang sudah diimplementasikan
sekarang ini, terhadap Indonesia sekarang ini, kebanyakan ya, kita berdoa jangan semua, tapi kebanyakan adalah demokrasi yang mengarah kepada uang yang berkuasa atau penguasa tersebut yang berkuasa, bukan rakyat yang berkuasa. Rakyat yang punya uang yang lebih hebat, rakyat biasa tidak setara dengan rakyat yang lain. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pasal 28, masyarakat itu kan setara. Gak satu sama lain, kita sama Pak Jokowi gitu ya. Sebenarnya di dalam pemilihan suaranya, suara kita sama suara dia sama-sama dihitung satu. Bukan karena dia orang hebat jadi suaranya jadi dihitung 4 gitu loh. Tapi ternyata ini berubah semenjak ada yang namanya money politik. Nah, kalau bicara soal demokrasi terhadap Pancasila, jadi kemarin tuh gue dikasih poin, ada 2 poin. Apakah demokrasi terhadap Pancasila itu cocok atau enggak dilakukan? Ya, kalau kita berkaca terhadap sila keempat Pancasila, sila keempat Pancasila itu kan merupakan sebuah implementasi bahwa ini nih, demokrasi ini penting nih buat bangsa Indonesia. Demokrasi penting. Nah, sebenarnya ini perlu dibahas. Kenapa sih demokrasi itu penting bagi bangsa Indonesia? Nah, kalau kita bahas lebih lanjut bahwa bangsa Indonesia itu menganut yang namanya sistem negara hukum kesejahteraan atau welfare state. Teman-teman boleh baca teori-teori ini di bukunya Ilmu Negara. Gue sih saranin dari bukunya Prof. I. Gede, Panja Astawa. Dia bilang bahwa Indonesia ini kan memilih sebuah negara yang mensejahterakan rakyatnya. Nah, salah satu sistem untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan cara sistem demokrasi, di mana yang berkuasa, yang berkedaulatan itu bukan raja, bukan penguasa, bukan elit politik, bukan orang-orang yang punya banyak uang, tetapi itu rakyat. Dan itu merupakan sebuah hal yang dipikirkan sama founding fathers, terutama pendapat tentang Muhammad Hatta. Dia yang mencetuskan bahwa Indonesia nih harus menganut sistem demokrasi. Jadi menurut gua menurut saya demokrasi itu harga mati terhadap Pancasila, teman-teman. Nah, kalau yang kedua lagi, gimana kalau demokrasi terhadap Indonesia, terhadap negara Indonesia? Negara Indonesia kan punya ciri khas di mana negara Indonesia merupakan negara kepulauan, negara maritim, negara yang luas banget, yang kebudayaannya banyak banget, yang luas wilayahnya juga luas banget, sehingga cocok nggak sih pakai demokrasi? Kalau kita mau flashback dari tahun-tahun 1945, ya cocok. Tapi kalau kita mau bicara soal sekarang 2021, demokrasi di Indonesia, jujur aja demokrasi di Indonesia udah mulai nggak ada. Kalau kita bisa lihat dengan kenyataannya, dengan beberapa kasus-kasus hukum yang ada, beberapa kasus-kasus hukum yang kelihatan, kita kalau ngomongin yang kelihatan berarti pasti ada yang nggak kelihatan dong. Kalau yang kelihatan aja udah begini banyak, ternyata gimana yang nggak kelihatan, gimana yang dilindungin sama penguasa gitu, teman-teman. Jadi menurut gua, kalau mungkin negaranya itu baru, demokrasi itu merupakan sebuah hal yang sangat penting sih menurut gua. Kenapa? Karena bicara demokrasi kan bicara soal kepribadian bangsa ya. Nggak bisa gitu loh, kalau memang bangsanya nggak cocok sama demokrasi, memang bangsanya lebih cocoknya sama aristokrasi, atau mungkin bangsanya lebih cocok sama komunisme gitu ya kan, atau nggak lebih seneng sama negara yang berbentuk apa gitu yang lain gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Tapi ternyata Indonesia ini enggak loh, teman-teman. Indonesia ini memang cocoknya sama demokrasi gitu loh. Memang nggak cocok ya. Contohnya zaman Orde Baru aja pada akhirnya tumbang. Kenapa? Karena nggak ada demokrasi di dalam zaman Orde Baru kan. Siapa orang yang berani bersuara, protes dikit, akhirnya hilang gitu loh. Nah, tapi nggak terjadi ketika adanya reformasi. Jadi kalau demokrasi terhadap Pancasila itu harga mati, tapi terhadap Indonesia saat ini menurut saya udah mulai pudar. Kenapa? Karena dalam implementasinya, yaitu pemilu kada, dalam
kita bisa lihat dalam pemilihan-pemilihan umum, adanya money politik yang terjadi yang emang itu udah nggak bisa, emang udah sulit untuk digusut gitu, seperti itu tuh. Maka dari itu demokrasi Indonesia ini udah mengarah kepada apa? Mengarah kepada demokrasi yang pendapat yang tadi, ada yang rakyatnya yang beneran berkuasa atau penguasanya yang beneran berkuasa. Yang kata J.J. Roscoe, ternyata demokrasi Indonesia ini saat ini malah udah menjadi penguasanya yang berkuasa gitu. Itu menjadi masalah. Nah, sebenarnya kalau kita baca lagi terhadap teorinya teorinya Polybios, dia bilang bahwa di dalam negara itu punya cycle-nya, ada urutan-urutannya gitu loh. Kalau kita ngomongin solusi ya, ada urutan-urutannya. Nah, di dalam siklus-siklus tersebut itu digambarkan bahwa ada yang namanya demokrasi. Nanti ketika demokrasi udah mulai rusak gitu ya, nanti bakal berganti terhadap ohlokrasi. Nanti diganti lagi ohlokrasi udah mulai rusak terhadap monarki. Nanti diganti lagi terhadap tirani dan siklus-siklus tentang cara kepemimpinan negara ini, cara berpolitik ini akan lama kelamaan akan berubah sendiri seiring dengan berjalannya waktu dan gimana rakyatnya. Ketika rakyat mulai udah gak kuat gitu pada Orde Baru, pada akhirnya mereka semua ya mungkin turun ke jalan untuk gak mau lagi sama pemimpin yang tirani, mungkin kayak yang waktu itu. Makanya berubah lagi sehingga jadi kayak sekarang gitu. Dan mungkin untuk kalau ngomongin solusi, pada akhirnya siklus teori Polybios ini bakalan terjadi gitu loh, akan berubah lagi dari demokrasi, akan berubah lagi kepada apa secara alamiah gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya kalau bicara soal demokrasi, ada nggak sih kontraknya? Ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Kenapa? Karena tidak mungkin menjalankan negara itu sempurna, apalagi negara kita benar-benar ini ya, luas banget ya. Ini waktunya masih ada. Udah cukup sih sebenarnya. Atau udah bisa. Iya, jadi pasti ada kontraknya, cuma ya kita bisa lihat kalau bicara soal demokrasi terhadap Pancasila, ya itu udah harga mati dan udah nggak bisa kontra, karena dalam sila keempat merupakan secara eksplisit disebut bahwa di Indonesia Pancasila itu menganut yang namanya sistem demokrasi, dan konstitusi kita juga Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, itu mutlak jelas bahwa terhadap Pancasila, terhadap Indonesia, demokrasi harga mutlak gitu loh. Oke, gitu. Ya, tadi apakah ya Kak Ferdian apa mau ditanggepin? ya tadi penjelasan dari Bu Ali, kalau kita simpulkan berarti demokrasi itu memang ada kontranya, terutama di Indonesia ini sekarang kan masih demokrasi itu tidak berjalan secara baik karena sekarang ini dimainkan dengan uang, terutama di abad sekarang ini kan. Ya, tadilah itu pendapat dari sisi kontra. Ya, kalau ada sisi kontra berarti ada sisi pro juga. Nanti sisi pro-nya akan dijelaskan oleh Bung Atta ini. Ya, tapi perlu diingatkan untuk para partisipan ya. Nanti untuk yang aktif bisa mendapatkan door prize sebesar 150.000 totalnya. Wah, door ya prize lumayan. Tuh. Ya lumayan. Jadi lah. Kalian partisipan aktif untuk mendapatkan door prize. Gitu. Ya lumayan kan door prize-nya, bisa untuk besok malam minggu, siapa tahu ada yang mau membawa pasangannya. Mantep banget. Kalau jomblo sendirian. Iya. Ya, dapat dipersilahkan untuk Bung Atta untuk memaparkan. Bung Atta dari Universitas Brawijaya, mantap sekali. Wih. Sehat Bung Atta? Suara aku masuk nggak? Masuk Bung Atta. Masuk. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, Bung Atar. Ini boleh.
Ya, sudah boleh. Boleh dimulai. Oke. Kalau gitu aku buka dulu ya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, Sebelumnya juga waalaikumsalam. aku ucapin terima kasih buat teman-teman dari Unpad udah ngundang aku ke diskusi publiknya. Sebenarnya aku agak bingung juga sih kok ini ngomongin hal yang sebenarnya cukup berat, tapi ngundang mahasiswa yang masih tingkat 1 juga sebenarnya, semester 2 juga sama. Teman-teman sebelumnya izinkan aku dulu untuk menyapa teman-teman semua sebagai seorang mahasiswa, teman-teman, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup korban, jangan diam melawan. Sebelumnya aku mau ngomong dulu sih sebenarnya, aku kurang setuju sama ada konsep kontra pro dalam diskusi ini. Kesannya aku kayak debat. Cuman mungkin aku akan memaparin, kalau tadi mungkin pembicara sebelumnya dia bicara mengenai beberapa teori dari beberapa filsuf dan juga ahli. Kalau aku mungkin bakal bicarain mengenai demokrasi dari segi pengalaman aku sebagai pelaku politik, sebagai pelaku demokrasi, dan juga mungkin sebagai mahasiswa fisip, mahasiswa ilmu politik. Jadi teman-teman, perlu aku tekankan dulu kalau demokrasi itu sebenarnya demokrasi yang dulu di zaman Yunani, ketika demokrasi itu lahir, dengan demokrasi yang ada di zaman sekarang, demokrasi modern, itu jauh berbeda teman-teman. Maksudnya gini, setiap abad ya, setiap masanya, dan juga setiap negara yang menganut sistem politik demokrasi ini sebenarnya berbeda-beda juga. Aku jelasin dulu waktu yang Yunani itu, semua filsuf sebesar Aristoteles aja dia mengkritik apa yang dimaksud dengan demokrasi ini. Bisa dikatakan demokrasi zaman itu adalah demokrasi yang hanya untuk mayoritas, untuk kelompok-kelompok yang berkuasa saat itu. Orang-orang yang diberi kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi hanya orang tertentu yang memang di zaman itu memenuhi syarat-syaratnya lah. Aku nggak akan masuk terlalu jauh tentang teori di masa itu. Cuman di saat ini pun demokrasi yang dianut oleh banyak negara yang menganut demokrasi, pelaksanaannya pun berbeda-beda teman-teman. Demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang ada di Amerika, itu jelas banget. Itu contohnya. Bisa disebut juga malah demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia mungkin setiap daerah malah bisa beda-beda. Demokrasi misalkan di Bandung sama misalkan di Malang bisa aja beda. Maksudnya demokrasi aku bicara itu bukan soal kepemerintahan ya, maksudnya demokrasi yang aku sebutkan tadi itu mengenai hak-hak kebebasan rakyatnya yang berdaulat, seperti apa yang tadi narasumber sebelumnya dia bicara tentang kedaulatan rakyat. Memang benar teman-teman, dalam demokrasi kekuasaan kedaulatan itu sebenarnya ada di rakyat. Tadi narasumber sebelumnya dia membicarakan apakah cocok atau enggak demokrasi Indonesia. Teman-teman, kalau misalkan kita masih membahas soal ini, kita udah ketinggalan banget sih jujur. Kalau demokrasi masih dianggap tidak cocok, sebenarnya untuk apa ada reformasi? Untuk apa abang-abang kita? Untuk apa nih senior-senior di Unpad? Saya kenal beberapa senior di Unpad angkatan 90-an yang dulu ditangkap, yang akhirnya ngebuat Unpad itu sama rektor nggak boleh turun ke jalan. Itu banyak yang ditangkap, ada yang hilang 2 teman ayah saya. Jadi untuk apa gitu abang-abang kita turun ke jalan, turunin Soeharto? Kok kita masih mendiskusikan sebenarnya demokrasi udah final atau belum? Sama halnya kita bicara seperti kayak Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu udah final atau belum sebagai dasar negara dan konstitusi kita. Kayak gitu aja. Pembahasan lebih lanjutnya sebenarnya perihal demokrasi ini teman-teman. Apakah demokrasi ini sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah ada di track yang benar? Demokrasi yang dianut di Indonesia ini sebenarnya itu teman-teman. Kalau boleh, jadi intinya adalah kalau ditanya apakah cocok diterapkan di Indonesia apa enggak, saya nggak akan bicara
jauh lebih panjang, lebih banyak lagi, saya akan jawab ya cocok. Simple. Itu udah final waktu kita waktu abang kita turun ke jalan mencanangkan reformasi yang dimana kita sebenarnya teman-teman, kita ini produk reformasi. Kita lahir di, mungkin teman-teman ada angka yang lahir di tahun 2000-an atau mungkin di 90-an akhir. Kita ini produk reformasi asli, berbeda sama abang-abang kita yang canangkan reformasi yang dimana mereka itu lahir dan tumbuh besar itu di zaman Orde Baru yang dimana demokrasinya sendiri dipertanyakan. Kemudian apalagi ya? Sebenarnya saya bingung sih mau bicarain apa lagi. Karena kan di diskusi publik terus saya diminta isi materi, dia agak bingung juga. Mungkin itulah sedikit pendahuluan dari saya, atau saya tambahin dikit lagi begini. Demokrasi yang saya pahami bersama teman-teman saya dari lingkungan saya di Universitas Brawijaya sendiri, dari hasil saya bicara teman-teman sama senior-senior saya, sebenarnya demokrasi yang kita inginkan itu simple. Demokrasi yang kita tuntut selama ini, kita perjuangkan selama ini itu kurang lebih tidak jauh berbeda sama apa penjelasan dari Abraham Lincoln. Itu demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kayak gitulah. Sampai nggak jauh-jauh konsepnya dari situ. Tadi saya bicara mengenai sebenarnya pengusahaan demokrasi itu apakah sudah jalan yang benar, apakah sudah track yang benar, gitu kan. Teman-teman suka atau tidak suka, demokrasi di Indonesia saat ini berada di jalan yang benar. Ini mungkin kesannya tadi kan sampai itu aku diminta aku, tapi kesannya kayak nggak pro, sorry banget nih, tapi aku coba utarain semua apa pendapat aku sebagai ya nggak apa-apa, cobain suka atau nggak suka, demokrasi sudah berjalan di jalan yang benar, di track yang benar. Kenapa? Teman-teman, kegaduhan situasi politik di negara ini itu menunjukkan adanya demokrasi sebenarnya. Yang kegaduhan antara apa dan apa nih Tar, kalau bisa. Kegaduhan dalam dinamika politik kita, misalkan katakanlah elit politik kita dia banyak bacot lah, atau mungkin tadi contohnya ada money politik segala macam. Itu sebenarnya semua hal dinamika politik kayak gitu tuh sebenarnya contoh dari bahwa demokrasi kita ini lagi berjalan gitu di Indonesia ini. Masalahnya adalah implementasinya tidak benar, itu aja. Teman-teman kalau misalkan baca dari beberapa literatur, demokrasi itu sistem pemerintahan. Aku lurusin dulu, demokrasi adalah sistem politik yang diimplementasikan sebagai sistem pemerintahan. Sederhananya kayak gitu. Lalu kalau misalnya aku bilang suka demokrasi ini berjalan, lalu kenapa kesannya pemerintah seperti bukan pemerintah yang berdemokrasi? Demokrasi di negara ini telah berjalan, tapi implementasinya oleh pemerintah tidak mengerti apa itu demokrasi. Pemerintah tidak bisa mengimplementasikan hakikat sebenarnya, substansi sebenarnya dari demokrasi itu, teman-teman. Itu permasalahan kita saat ini. Demokrasi suka atau tidak suka berjalan di negara ini dengan baik, berada track yang benar di negara ini. Dikarenakan contoh lagi, mahasiswa ketika ada suatu isu yang sekiranya memberatkan rakyat, yang dimana rakyat itu berdaulat, pasti turun ke jalan. Mahasiswa dan juga mungkin buruh ataupun aktivis dan juga berbagai masyarakat dari berbagai lapisan gitu. 2 tahun ya, kita lihat 2 tahun ke belakang ini lah, setiap tahunnya ada aksi turun ke jalan mengkritisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu. Kalau kita bahas soal kebijakan, sebenarnya itu hal lain. Tapi yang jadi sorotan dalam hal demokrasi adalah peranan rakyat yang sebenarnya berdaulat di negara ini tidak dirangkul oleh pemerintah. Ya oke, kita katakanlah kita punya lembaga legislatif yang mewakili rakyat, tapi nyatanya kedaulatan rakyat yang diwakilkan dalam lembaga legislatif itu di lapangan, dalam praktiknya
rakyat merasa tidak terwakilkan. Kedaulatan mereka, demokrasi mereka, suara mereka tidak terwakilkan. Gitu teman-teman. Kemudian mengenai kebebasan berpendapat. Beruntung bagi kita teman-teman, kita udah nggak di zaman Orde Baru. Simpel lah ya, ini aku ngomongnya template aja. Kita udah nggak di zaman Orde Baru, kita udah zaman reformasi. Meskipun memang penilaiannya sih katanya tren demokrasi di Indonesia menurun di bawah pemerintahan Jokowi. Sebenarnya katanya pemerintahan Jokowi sekarang seperti Orde Baru ya Bung Atar. Iya. Gimana tuh Bung Atar? Terkesan oligarki, terkesan otoriter. Indikasi itu benar adanya teman-teman, tapi satu hal yang perlu kita syukuri adalah kita masih bisa bicara kok. Maksudnya gini, kalau kita udah kita ada di negara dengan pemerintahan yang otoriter, yang oligarki, ini diskusi kayak gini nggak ada. Ini Zoom langsung diblok gimana langsung dilacak sama polisi. Ini nggak akan ada diskusi kayak gini. Makanya teman harus kita syukuri, udah mau nggak mau kita harus syukuri demokrasi itu berjalan dengan baik. Salah satu indikasi adalah ya ini kita bisa diskusi publik kayak gini, ngomongin hal-hal kayak gini. Kalau dulu ya mana belum tentulah kita bisa loh, malah bisa aja hilang. Cuman masalahnya adalah kenapa kesannya kok kayak susah ya kita berpendapat, bersuara secara bebas di muka umum, di halayak publik gitu. Kalau dari apa yang aku lihat teman-teman, dan juga aku minjem analisis dari dosen aku, tren kebebasan berpendapat itu sebenarnya di era Jokowi itu sebenarnya nggak keganggu sama sekali. Sebenarnya aku megang datanya sih, tapi aku lupa nyimpannya di mana. Pokoknya intinya kalau aku minjem analisis dosen aku, tren berdemokrasi, tren bersuara berpendapat secara bebas itu sebenarnya di Indonesia itu meningkat. Cuman masalahnya adalah ketika ada setiap pihak yang mengungkapkan pendapatnya, menyuarakan suaranya, selalu saja ada pihak yang melawan. Selalu saja ada kelompok-kelompok yang melawan. Entah itu kelompok yang belakangkan ras, suku, agama, atau kelompok-kelompok yang katakanlah pemerintah apabila suaranya itu mengkritik pemerintah dan segala macam lah. Pokoknya selalu pasti dilawan. Itu permasalahan teman-teman. Bisa dikatakan mungkin di Indonesia berpendapat tanpa baper lah ya, tanpa bawa perasaan itu masih sulit. Itu yang jadi tantangan demokrasi di Indonesia sebenarnya teman-teman. Mungkin itu yang bisa aku utarain sekarang. Untuk selanjutnya mungkin bisa lah kita tanya jawab aja atau saling diskusi itu tukar pandangan. Masih Siap. Terima kasih pemaparannya Bung Atar. Silakan Kak Ferdian, ada kesimpulannya terhadap pemaparan Bung Atar. Ya, kalau kesimpulan dari sisi pro-nya ini simpel amat. Soalnya dibilangkan demokrasinya itu udah cocok dan baik terlaksana. Cuman implementasinya aja yang kurang cukup di Indonesia pada saat ini. Terus, karena implementasinya seperti yang tadi dibilangkan di kontra, masih ada yang pakai uang atau gitu. Cuman demokrasinya sendiri sudah cocok karena perjuangan oleh para pemuda pada saat mau ke masa reformasinya ini membuatnya lebih baik, gitu maksudnya. Ya, setelah ini ada sesi kuis, tapi sebelum itu mau diingatkan lagi, ya baik sekali saya mengingatkan ya. Kalau bagi yang aktif akan mendapatkan door prize dengan total 150.000. Wih, door prize lagi. Tuh, ya, door prize-nya bagus tuh. Kita mau kuis nih. Ayo teman-teman. Aktif ini juga. Kuisnya nggak suasana banget, ini cuma untuk mencairkan suasana doang. Ya, basa-basi aja kok. Ya, basa-basi aja. Kak Ferdian mau ngebacain kuisnya? Dari yang nomor 1 boleh. Ya, nomor 1. Ya, apa yang tadi dibahas sama Bung Aldi tadi? Ayo, apa yang dibahasnya? Tentang apa yang dibahas? Ayo, teman-teman. Ada yang mau menjawab? Mudah ini kan jawabannya.
Mudah sekali ini jawabannya padahal. Ayo teman-teman. Oke, coba kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Lebih mudah lagi nih. Ini pertanyaan seputar narasumber nih, masih tetap, cuman ini lebih mudah lagi. Apa nama universitas dari narasumber pro, yaitu ATAR? Ada yang tahu? Silakan jawab. Brawijaya. Ya, yang tadi yang on mic siapa? Saya. Oke. Tapi udah ada yang jawab itu. Enggak, ini harus on mic. Harus on mic, sayang sekali Muhammad Zaki. Siapa ini Muhammad Zaki? Oh, Maaf ya. apa-apa. Oke, nanti bakal diumumin lagi. Selanjutnya nih, pertanyaannya harus on mic nih ya. Demokrasi berasal dari bahasa apa? Yunani ya. Ya, betul. Ya, Evan udah lagi. kali nih. Hebat nih. Evan. Hebat. Nih, ada lagi pertanyaan tadi kelewat. Apa jurusan dari Narsub Kontra, yaitu Bung Aldi? Ada yang tahu? Tadi kan udah dibilangin. Jawab aja, jawab. Hukum, Kak. Ya. Ya, Karolin betul. Dwi ya yang tadi jawab. Karolin Dwi. Tolong panitia diingatin tadi yang bisa jawab-jawab, Dicatat. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Sebutin, Kak. Saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi apa? Tahu dong ya, tadi udah jelasin demokrasi apa. Izin menjawab, demokrasi Pancasila. Ya. Vanessa ya. Ya, Selanjutnya, berikutnya siapa bapak demokrasi sepanjang masa? Ini udah ada di SMA, SMP kan? Iya nih, udah ada di SMA dan SMP. Wah. Ada yang tahu siapa bapak demokrasi? Abraham Lincoln. Ya, betul sekali. Caroline Ya. Dwi. Oke, panitia tolong dicatat lagi yang berhasil menjawab. Ya. Pertanyaan terakhir ya Kak ya, ini pertanyaan terakhir. Ya, ada kaitannya juga dengan pertanyaan tadi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu apa? Ada juga kan di SMA, SMP. Tadi juga ada dijelasin kan. Iya, udah beberapa kali tadi disebut-sebut nih karena berkaitan banget sama tema ini. Itu yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan sih? Iya. Yang Betul gue ingat itu sekali. sih. Iya benar. Iya. Hebat. Nih, tolong dicatat panitia yang berhasil menjawab. Oke. Selanjutnya kita bakal apakah Ferdian kita bakal pertanyaan ya. Memberikan pertanyaan antara narasumber. Ya, diskusi lebih tepatnya. Diskusi ya. Ya. Diskusi. Ini diskusi. Apakah antar narasumber ada pertanyaan? Bukan debat, cuman diskusi aja ini. Tapi yang pertama Ya. Apa Kak? Kenapa Kak? dari partisipannya udah boleh langsung tanya aja. Boleh sih, boleh aja langsung. Ya. Ayo, jangan malu-malu. Ayo. Yang paling aktif dapat door prize nih, jangan lupa. Gede lagi door prize-nya. Masa nggak mau door prize? Untung THR lah. Ayo teman-teman, para partisipan. Ayo, jangan nahan diri. Ya nih nanya nih, apalah nanya.
Tanya aja, yang sepele juga nggak apa-apa kok. Tanya aja. Ayo teman-teman. Mari bertanya teman-teman untuk memulai diskusi. Oke, nggak ada pertanyaan nih. Waduh, gimana nih? Gimana kak? Nggak ada yang nanya kayak gini kak. Tanya dong. Iya, gimana? Kok hal sepele juga nggak apa-apa. Iya. Tanya tuh. aja. Halo? Yang pada nggak mau nanya nih, yakin nih? Atau yang dari panitia mau nanya? Oh, panitia tuh. Siapa tahu ada yang ngeganjel gitu di kepala untuk Ya, dari tadi diskusi pemaparan materi, input doang, tapi harus ada outputnya gitu. Ulah. Ya silakan panitia. Ada pertanyaan? Gimana nih kak? Kafer gimana Kafer? masa nggak ada sih? Masa nggak ada? Kalau nggak ada ya udahlah. Yang Kalau antara dari- narasumber, Iya narasumber nih. siapa tahu kan? Ada Kan pro, ada pertanyaan untuk kontra. ya diskusi jadi debat mungkin ini. Diskusi. Pro dan kontra. Ya, Bung Atar, apakah ada pertanyaan untuk Bung Aldi atau Bung Aldi juga ada nggak pertanyaan Bentar. untuk Bung Atta? Saya ini ya, saya izin bicara ya. Tadi Bung Atar bilang bahwa demokrasi ini udah nggak perlu ditanya lagi nih. Sebenarnya ini hal yang benar banget, setuju banget sih. Karena mazhab negara modern itu kan, atau negara welfare state itu kan sebenarnya udah erat banget ya sama namanya demokrasi ya. Udah ya, kalau nggak demokrasi tuh tadi Bung Atar bilang ketinggalan zaman nih. Ya itu bener banget, itu setuju banget. Cuma memang demokrasi itu di tiap negara beda. Cuma ini yang jadi di highlightnya teman-temannya, jangan lupa ketika kita orde baru atau ketika orde lama atau ketika ya pokoknya tahun-tahun ke belakang, pemerintah tuh mengatasnamakan demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya loh. Itu hal-hal yang penting yang bisa jadi mungkin aja dalam implementasi demokrasi yang sekarang ada juga kesalahan yang bisa menimbulkan lagi masa-masa yang kelam gitu loh. Makanya gue setuju banget kalau mahasiswa ini merupakan pengawal demokrasi di Indonesia. Mumpung masih muda, mumpung kita punya tanggung jawab, masih punya spirit gitu ya. Jadi buat teman-teman terhadap kebebasan berpendapat, apalagi zaman sekarang media sosial udah luas banget. Kita udah bisa berpendapat didengar orang lewat media sosial gitu ya. Jangan takutlah untuk berpendapat, jangan takut untuk bertanya jadi mahasiswa. Jadi jangan yang cuma iya doang tanpa mempertanyakan apakah suatu kebijakan, apakah suatu kebijakan atau apakah suatu keputusan pemerintah ini tuh benar atau enggak, ini tuh pada akhirnya sesuai atau enggak sih sama prinsip demokrasi, itu tuh sesuai atau enggak sih sama prinsip-prinsip yang memang itu udah jadi fundamental di negara kita. Jadi gue sebenarnya setuju banget nih sama yang Bung Atar bilang tadi. Itu udah ketinggalan zaman lah kasarnya kalau udah dibilangin cocok atau enggak cocok nih sama negara Indonesia, karena hampir semua negara di dunia itu banyak banget ya sebenarnya yang pakai demokrasi. Bahkan ada sampai dibuat list urutan negara mana aja nih yang demokrasinya berjalan dengan baik, sampai dihitung pakai poin-poin gitu. Ya, bagaimana Bung Atta dengan tanggapan dari Aldi tadi, Bung Aldi? Oh ya, apa ya? Gua tadi agak lupa sih gua ngomong apa. Emang tadi gua ngomong ini apa, demokrasi itu kan zaman. Seingat gua sih enggak. Cuman ya apa yang tadi dari pandangan pembicaraan satu lagi itu ya kurang lebih seperti itulah keadaan demokrasi kita.
dan dunia. Cuman mungkin teman-teman ada yang aku lupa jelasin juga. Meskipun demokrasi itu aku katakan sebenarnya berjalan dengan baik, ada di track yang benar kok di Indonesia ini. Aku lupa jelasin kalau sebenarnya meskipun demikian ada fenomena yang harus kita akuin juga kalau demokrasi Indonesia itu masih menciptakan jarak antara penguasa pemerintah dengan rakyat. Itu teman-teman, itu satu hal yang kondisi demokrasi saat ini gitu, demokrasi Indonesia saat ini kayak gitu. Makanya kenapa kalau kata siapa tuh Bung Aldi itu mahasiswa itu pengawal demokrasi lah, ya kurang lebih seperti itu benar. Karena memang masih ada jarak di antara kita mahasiswa dan juga lapisan rakyat lainnya dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sebagai pembuat keputusan, teman-teman, sebagai produk dari demokrasi. Aku tambahin sedikit juga, kalau sebenarnya pemerintah sekarang ini, katakanlah ya Pak Jokowi, dia adalah produk demokrasi, teman-teman. Meskipun kepemimpinan yang mengindikasikan adanya kesan oligarki dan otoriter, suka tidak suka juga beliau adalah produk demokrasi, teman-teman. Dia dipilih dari pemilihan secara langsung oleh rakyat secara 2 kali, dan dia juga merupakan pemimpin yang dipilih secara langsung yang berasal dari sipil. Itu teman-teman yang perlu kita tekankan lagi. Meskipun kondisi kepemimpinannya sih ya masih dipertanyakan juga, tapi setidaknya dia adalah produk demokrasi, teman-teman. Itu yang itu menggambarkan bahwa sebenarnya demokrasi itu ya di Indonesia itu ada dan dipakai dan cocok gitu. Cuman teman-teman, kalau kita ngomongin soal pemilu, aku mau ngasih pesan aja ke teman-teman. Aku mau nekanin bahwa tolong jangan mengartikan demokrasi itu cuma 5 tahun sekali, teman-teman. Jangan mengartikan demokrasi itu hanya bisa dirayakan 5 tahun sekali. Jangan diartikan bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi juga. Itu aja sih, teman-teman. Demokrasi itu ada di setiap waktu kehidupan kita ini. Kita sedang berdemokrasi saat ini, gitu. Jadi bukan cuma 5 tahun doang. Itu sih, teman-teman. Ya, setuju Bung Atar. Jadi demokrasi itu nggak cuma dari acara-acara formal yang diselenggarakan oleh pemerintah ya Bung Atar ya. Jadi kita bisa merayakan demokrasi dari kegiatan sehari-hari kita, dari hubungan interaksi antara 2 orang. Itu juga bisa menerapkan dan merayakan demokrasi tersebut. Ya, banyak lagi. Ini ada pertanyaan nih. Hai Caroline Dwi. Apa tuh Kak pertanyaannya, Kak? Ya, katanya tadi ada pernyataan kalau di Indonesia ini kan demokrasi ini bisa dibilang sudah mulai mudah. Nah, pertanyaan dari Caroline ini, menurut para pembicara, apa langkah yang konkret atau langkah yang bisa diambil untuk mengembalikan demokrasi? Nah, jadi gimana para pembicara dengan pertanyaan dari Caroline ini? Boleh jawab ya. Boleh. Tadi kan ini kan saya yang bilang ya. Sebenarnya ini dibilang memudar, kenapa? Karena di dalam perpindahan kepemimpinan politik, money politik itu udah kental banget lah. Yang namanya nepotisme, yang namanya politik tentang uang, suap-suapan untuk dapetin jabatan itu udah kental banget. Nah, sebenarnya cara yang konkret adalah yang paling ideal menurut saya ya. Kalau kita bilang ya gantilah sistemnya, jangan demokrasi, ya itu kan nggak bijak banget lah, nggak logis banget, nggak lucu banget ya kalau kita bilang udahlah komunis aja gitu kan, itu kan nggak mungkin gitu ya. Cuma yang paling ideal langkahnya itu ya kita mahasiswa atau tadi yang nanya siapa namanya? Caroline. Kalau Caroline resah terhadap hal tersebut, kita turun sendiri untuk berdemokrasi
Kita turun sendiri untuk berpolitik, kita turun sendiri untuk jadi pemimpin rakyat, wakil rakyat. Kita lawan orang-orang yang memang udah bermain money politik tersebut gitu loh. Dan kalau kita mau unjuk rasa protes terhadap misalnya money politik atau terhadap suatu hal yang dirasa ini mencoreng demokrasi, ya mahasiswa itu salah satu pengawalnya. Mahasiswa yang turun, mahasiswa sendiri yang berpartisipasi langsung gitu loh. Kita tuh garda terdepan. Jadi kalau misalnya yang paling ideal untuk mencegah tersebut ya kita harus ikutan turun sebenarnya. Atau enggak ya kita berharap ya itu yang bisa kita lakukan. Tapi yang bisa pemerintah lakukan adalah ya kita berharap KPK itu bisa tegas, KPK itu bisa berintegritas, KPK itu bisa terus mengusut. Jadi ditangkap gitu loh, dihukum benar-benar dihukum ya kalau bisa sih ya gue sih berharap ya kalau misalnya ada seorang pemimpin yang menyalahi suatu kewenangan yang dimana kewenangan itu merupakan hal yang fatal, hak berpolitik itu untuk kembali mencalonkan menurut gue ini pribadi gue itu better dicabut. Kalau gue itu yang menurut gue yang kita bisa harapkan terhadap pemerintah. Tapi yang bisa kita harapkan terhadap diri sendiri sebagai mahasiswa ya kita ya Caroline yang tadi yang nanya, Caroline sendiri yang ikut turut campur langsung berada di lapangan gitu. Baik, sebenarnya saya juga sangat setuju sih. Bagaimana cara mengembalikan demokrasi ini, balik lagi pertanyaannya kepada diri kita sendiri, yaitu bagaimana sih kita dalam berkontribusi, dalam memperjuangkan hak demokrasi dan masyarakat di Indonesia. Jadi sih saya ya Kak Ferdian ya, atau kita mau ada dari pendapat dari ini dari itu ini gimana tuh mengatar atau pendapat tentang yang pernyataan Bung Aldi tadi, boleh jawab lah. Oke, kok tadi demokrasi ini udah mulai memudar ya. Bukan pertanyaan ya, demokrasi memudar itu bukan pertanyaan, cuma aku coba masuk yang demokrasi memudar dulu ya. Apakah demokrasi ini memudar? Apakah demokrasi di Indonesia ini memudar? Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang bisa menimbulkan pertanyaan cabang lagi teman-teman. Apakah demokrasi muda itu bercabang jadi partisipasi politik kita tingkatnya tinggi apa rendah, kemudian implementasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan sistem kepemerintahan yang demokrasi itu seperti apa, dan lain-lain lah, itu masih banyak lagi. Tapi biasanya sih kalau misalnya kalau aku lihat di dinamika politik yang selalu atau isu-isu yang selalu diutarakan oleh teman-teman mahasiswa, biasanya pertanyaan kayak gini, apakah demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja atau pemerintahannya yang tidak baik-baik saja? Itu teman-teman. Dua hal ini bisa mengindikasikan demokrasi Indonesia muda antara dua hal tadi itu. Cuman kalau dari aku pribadi, demokrasi kita tuh ya baik-baik aja, pemerintahnya yang nggak baik-baik aja teman-teman. Itulah kenapa seperti penjelasan Bung Ali juga tadi, kalau ada sesuatu yang nggak benar ya kita turun ke jalan gitu, kita lawan orang-orang yang nggak benar itu. Iya, aku setuju. Ini langsung ngejawab juga gimana caranya bisa ngembali demokrasi itu. Aku setuju tadi kata Bung Aldi ya, kita turun ke jalan. Cuman teman-teman yang perlu aku tekankan adalah aksi demonstrasi turun ke jalan bukanlah satu-satunya cara untuk mengembalikan situasi demokrasi kita teman-teman. Itu aja sih kalau aku. Baik, gimana tuh tanggapannya Bu Kak Ferdian tuh? Bagus juga tuh. Demonstrasi tuh emang bukan satu-satunya sih. Banyak ya, cara. Bukan hanya turun ke jalan, kan masih ada banyak cara. Benar. Atau gini Sen, aku tambahin dikit lagi kayak. Boleh. Silakan. Turun ke jalan bukan satu-satunya cara untuk mengembalikan demokrasi. Caranya banyak teman-teman.
kita bisa masuk ke dalam sistem, kita bisa masuk ke sistem pemerintahan. Walaupun ini emang dari segi jangka waktu ini panjang, dan juga perlu kekonsistenan yang benar-benar harus dijaga nih, prinsip sama konsistenan kita kalau memang mau memperbaiki demokrasi kita dari dalam gitu, dari dalam sistem. Bisa dilihat teman-teman, mungkin banyak tokoh-tokoh muda yang sekarang ini menjabati posisi-posisi jabatan politik ya, katakanlah misalkan anggota dewan. Tujuan mereka tuh kalau dari pengakuan mereka sih, dari beberapa orang yang udah sempat aku ketemu juga, tujuan mereka ya ingin perbaiki sistem demokrasi yang mereka nilai dibobrok nih sekarang. Sama halnya juga sama politikus senior yang sebenarnya mayoritas tuh mereka produk-produk reformasi. Mereka tuh mahasiswa yang dulu nurunin Soeharto, tapi kok sekarang masih ada korupsi kayak gitu-gitu. Iya, betul. Benar kata Bung Aldi, itu dari tadi Bung Aldi dia nge-mention mengenai korupsi dan segala macam. Itu salah satu indikasi demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat dari fenomena itu juga, itu menguatkan lagi ke pandangan aku kalau sebenarnya yang tidak baik-baik saja itu pemerintah, teman-teman. Gitu sih. Terima kasih. Ya, bener sih. Setuju nggak Kak Ferdian? Kalau pemerintah ada kurang nih. Duh. Ya, gimana nih tanggapannya nih Kak Ferdian nih? Kalau gue sih setuju juga sih. Soalnya kan emang benar sih, demokrasi kan tidak hanya karena turun jalan aja bisa itu kan ya. Iya, betul. Baik. Terus ini yang lain nggak ada kah? Iya yang nih. bertanya? Udah yang mau nanya lagi nggak nih? Ini diskusi nih. Mumpung seru nih. Mau nanya dong. Boleh? Boleh. Buat kedua narasumber ya, buat Aldi sama Bung Atar. Mau nanya, kan tadi udah dibahas demokrasi. Terus tadi juga udah ada diselipin sedikit kalimat yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kan demokrasi menurut Abraham Lincoln, bapak demokrasi sepanjang masa gitu. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau menurut kalian berdua, menurut Bung Aldi sama Bung Atar, menurut kalian ya, kalau saat ini apakah benar demokrasinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau dari pemerintah, untuk pemerintah, dan oleh pemerintah? Terus menurut kalian lagi, pendapat kalian, gimana kalau seandainya itu berkelanjutan dan malah jadinya gak benar buat di Indonesia gitu. Jadi pertanyaan besarnya, apa benar demokrasi di Indonesia saat ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau malah sebaliknya dari pemerintah, untuk pemerintah, dan oleh pemerintah? Tuh, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Devina. Ayo silahkan Bung Aldi, Bung Atta bisa dijawab nggak pertanyaannya? Boleh ya dijawab ya. Buat Ya, silahkan. Dari rakyat untuk rakyat dan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat demokrasi. Tapi kita bicara apa dulu nih? Demokrasi secara ekonomi, secara politik, atau kita mau bicara secara banyak sebenarnya. Cuma ya kalau kita lihat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, fenomena-fenomena yang terjadi saat ini sih menurut saya iya, tapi nggak sempurna sih, karena kan ya pasti masih aja ada misconception-nya, bukan misconception, ada kesalahannya. Ya makanya perlunya lembaga pengawasan. Di dalam demokrasi dibuatlah yang namanya Montesquieu itu bilang separation of power, di mana dibagi yang namanya kekuasaan legislasi, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif untuk saling mengawasi biar nggak ada hal-hal tersebut. Dan menurut saya ya, sebagai manusia
sebagai makhluk manusia ideal kalau kita pandang sejarah nih ya, kalau kita pandang sejarah ketika orang dikasih kekuasaan dan orang itu menyelewengkan kekuasaan, itu tuh dibilang hal yang ideal, bukan ideal, cuma itu tuh hal yang lumrah terjadi gitu loh. Ada aja pasti, apalagi banyak nih ya kan anggota DPR itu kan bukan cuma 10-20 orang yang memang kalau diawasin tuh bisa kita awasin semuanya gitu. Enggak, tapi kan anggota pemerintah, ada orang pajak, ada orang bea cukai, ada orang apa, itu tuh banyak banget sebenarnya. Kita bayar pajak, apakah pajak itu balik lagi sama kita dengan misalnya kalau di Jawa nih bisa ngomong, di Jawa nih kita di Pulau Jawa, ataukah kita yang ada di Pulau Jawa lebih tepatnya, di Jakarta, kita bayar pajaknya jadi jalan, pajaknya jadi apa namanya, jalur kereta gitu ya, pajak dari rakyat diolah langsung sama pemerintah, yang tersebut pemerintahnya dari rakyat, dibalikin lagi oleh rakyat. Tapi itu pertanyaan yang serius yang kalau kita tanya terhadap orang yang ada di luar Pulau Jawa, kalau misalnya ada jauh gitu di pulau-pulau terpencil, mereka yang bayar pajak tapi pemerintah nggak pernah hadir. Contohnya kalau pemerintah nggak pernah hadir, ya hal itu pasti mereka bilang, mana nih buat gua, mana nih buat saya, pajak yang gua bayar jadinya apa, kok jalan di depan rumah gua nggak bener-bener misalnya, atau contohnya kok di tempat gua bensin masih mahal, atau kok pasti aja. Jadi tergantung nih, ini pertanyaan yang tergantung dijawab sama orang yang ya kalau ya kebetulannya mungkin di tempat gua tinggal itu kelihatannya ya memang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Cuma memang pasti ada kesalahannya juga sih. Dan itu tuh karena soal demokrasi ini kan bukan hal yang simpel ya. Ini tuh kompleks, apalagi pemerintahan itu kan nggak cuma eksekutif, nggak cuma legislatif, dan itu tuh banyak banget sebenarnya tuh. Belum lagi kita bicara soal BUMN, banyak pokoknya. Intinya ini tuh hal yang benar-benar kompleks. Tapi kalau bicara dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kalau kita melihat adanya fungsi kelembagaan KPK, adanya fungsi pengawasan dari DPR terhadap kebijakan pemerintah, adanya partisipasi politik dari mahasiswa atau masyarakat untuk mengawal pemerintahan, dan pemerintahan itu nggak main hakim sendiri, dan proses pengadilan secara administratif ini penting banget. Kenapa? Pengadilan administratif itu sebuah implementasi di mana pemerintah pun menjadi badan hukum swasta terhadap kita masyarakat, dan itu boleh diadilin, boleh dinyatakan bersalah, boleh dikenakan denda kalau memang dia bersalah. Dan ketika pengadilan administratif ini masih berjalan, adanya pengawasan, menurut saya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini masih bisa dibilang ya masih oke lah, masih ada lah, masih bisa lah. Tapi jangan salah ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna, pasti aja ada misleknya gitu loh, pasti aja ada salahnya gitu loh. Ya, benar sih. Saya juga berpikiran seperti itu. Banyak yang Kak Ferdian, gimana Kak Ferdian? Nanya gue gue sih setuju aja sih. Tapi bagaimana Devina dengan tanggapan dari Bung Aldi tadi? Udah jelas atau masih belum jelas? Kalau belum jelas mungkin tanya Bung Atta kali ini. Mungkin bisa dilanjut mungkin sama Bung Atar ya, pertanyaan Devina, biar ada dua pendapat yang berbeda. Ya. Silakan Bung Atar. Oke, pertanyaannya Devina itu adalah pertanyaan pendahuluan sebelum keresahan saya sebenarnya. Jadi apa, rakyat atau pemerintah ya? Dari rakyat dari rakyat oleh rakyat berarti dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat atau pemerintah gitu kan? Saya sama sih kayak Bung Aldi, yaitu rakyat sih. Cuman pertanyaan adalah rakyat yang mana, teman-teman? Ini keresahan saya. Pertanyaannya adalah selanjutnya adalah rakyat yang mana?
perlu kita sadari teman-teman, pemerintah sekarang tuh pemerintah ya eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya macamnya yang katakan oleh Bung Aldi itu banyak. Maka itu rakyat teman-teman. Mereka punya KTP Indonesia itu artinya ya itu mereka rakyat. Cuman ya kita perlu tadi aku mention untuk rakyat yang mana. Benar kata Bung Aldi, persoalan demokrasi ini emang kompleks banget teman-teman. Tadi Bung Aldi itu nge-mention mengenai sistem pemerintahan, mengenai birokrasi di negara ini. Jadi segala macam lah, kita ngomongin demokrasi itu ngomongin segala hal sebenarnya teman-teman. Mengenai rakyat yang mana, kalau menurut saya ya, jelas mereka yang berkuasa, jelas mereka yang memiliki suara, jelas mereka yang memiliki kekuatan, memiliki power teman-teman. Yang memiliki duit juga termasuk tidak Bung Atar? Salah satunya. Duit salah satu indikasi mereka memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Sederhananya mungkin ya teman-teman mungkin di benak teman-teman, oh pemerintah nih, yang berkuasa, yang memiliki kekuatan ya di demokrasi kita ini ya pemerintah. Mungkin ada teman-teman yang berpikir seperti itu. Nggak salah teman-teman. Meskipun aku jawab demokrasi kita ini dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, nggak salah kalau sebenarnya kekuasaan dan kekuatan demokrasi dipegang oleh pemerintah tuh nggak salah. Sekali lagi aku tekanin lagi, pemerintah itu rakyat teman-teman. Makanya kenapa perlu kita bahas lebih lanjut lagi sebenarnya rakyat yang mana. Atau gini deh teman-teman, ketika mahasiswa turun ke jalan dalam 2 tahun kebelakang ini, katakanlah revisi undang-undang KPK 2019, kemudian Omnibus Law kemarin, mahasiswa itu dianggap sebagai agen perubahan pengawal demokrasinya rakyat. Tapi rakyat yang mana teman-teman? Yang diwakilkan oleh mahasiswa itu rakyat yang mana? Gitu. Pada umumnya diwakilkan oleh mahasiswa dalam perjuangan demokrasi kita teman-teman adalah mereka-mereka yang terpinggirkan, kaum-kaum marginal teman-teman. Buruh lah, katakanlah buruh salah satu kelompoknya. Jelas di situ ada suatu pemetaan demokrasi. Seolah demokrasi kita itu dikotak-kotakan. Walaupun aku tekankan kalau demokrasi kita itu ya dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tapi karena ada pertanyaan rakyat yang mana, sehingga ada suatu gambaran bahwa demokrasi di negara ini itu terkotak-kotakan. Contoh teman-teman, mungkin teman-teman aku nggak yakin sih semua teman-teman sini tahu atau enggak, waktu May Day kemarin 1 Mei di Jakarta, teman-teman mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia mereka turun ke jalan aksi demonstrasi dengan tujuan untuk memperingati Hari Buruh bersama teman-teman buruh. Tapi kenyataannya dalam perjalanan ketika teman-teman mahasiswa yang di Jakarta itu sedang melakukan long march, mereka dicegat oleh polisi tengah jalan dan disuruh untuk bubar dengan rasionalisasi, dengan alasan bahwa Hari Buruh, aksi demonstrasi di Hari Buruh hanya boleh dirayakan, hanya boleh yang berpartisipasi itu hanya boleh buruh aja, mahasiswa nggak boleh. Jelas ya, ini kasus, ini contoh kasus yang baru saja terjadi bahwa demokrasi kita itu seolah-olah dikotak-kotakin. Gitu teman-teman. Terima kasih. Baik Bung Atar, udah ngalamin ya zaman masa-masa kemarin demo ya. Bagus. Kebetulan gini Sen, ada satu teman ketangkep, presiden BEM saya juga ketangkep satu. Wah. Total semuanya 8 orang dari UB itu ketangkep teman-teman kemarin. Teman aku tuh ya mengalami tindakan represif, kacamata yang patah dan segala macam dari polisi. Kok polisi oleh bapak-bapak yang atau yang mana? Gak boleh. Bukan polisi. Bukan ya. Bagus lah. Emang demokrasi zaman sekarang udah beda-beda. Terakhir juga waktu tahun 2019. Sedikit cerita aja ya, 2019 waktu unjuk rasa gedung DPRD Jawa Barat, dihadangnya udah bukan sama polisi lagi, tapi sama ormas. Ya begitulah, ya ngobrol-ngobrol aja. Udah sih Kak, mau lanjut kemana lagi nih Kak kita Kak? Kalau nggak ada lagi ini kan? Atau masih ada lagi ya?
Saya, Saya mau Dan nanya saya dong. oh itu, wah ada Oh, Mas mau Edgar, nanya, boleh deh. Ya Mas anak Edgar. geopolitik nih. Wah, Ini teman saya. Kebetulan tadi saya diajak sama Mas Atar buat join diskusinya. Diskusinya menarik ya. Iya, boleh. Jadi saya mau nanya, mungkin di ranah demokrasi elektoral ini seringkali kita mendengar suatu narasi yang mengatakan Vox Populi, Vox Dei, atau suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Menurut para narsum-narsum nih, ataupun teman-teman yang lain, narasi ini mungkin nggak untuk tercapai. Padahal saat ini tuh, menurut saya udah ada pergeseran dari Vox Populi, Vox Dei menjadi Vox Populi, Vox Argentum, atau suara rakyat itu adalah suara uang. Nah, menurut teman-teman sekalian bagaimana nih? Boleh dimulai dari atau narasumber Dari Bung Atar kali. jawab ya. Iya, dari Bung Atar dulu. Ini Mas Edgar kayak nanyain yang waktu di kelas nih. Emang goblok anaknya. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Ini adalah suatu statement yang sebenarnya diyakini oleh saya dan juga Mas Edgar sebenarnya sebagai mahasiswa di sana teman-teman mahasiswa lain, dan terutama ya di lingkungan FISIP udara. Maksudnya adalah gini teman-teman, ketika kami mahasiswa turun ke jalan tuh seolah kami menggunakan prinsip Vox Populi, Vox Dei ini. Santai ya. Kita menggunakan statement itu lah, kita menggunakan prinsip itu teman-teman. Cuman apakah di kondisi saat ini relevan atau tidak, atau sebenarnya nggak relevan. Ini kalau pandangan saya pribadi. Kita pernah ngobrol nggak sih? Gue lupa. Pokoknya kalau dari gue sendiri nggak relevan teman-teman. Maksudnya prinsip ini dipegang teguh oleh teman-teman mahasiswa. Sebagai contohnya ya, dipegang teguh oleh teman-teman mahasiswa ketika turun ke jalan. Tetapi prinsip ini tidak mengindikasikan adanya power. Contoh, ketika mahasiswa turun ke jalan dengan keyakinan prinsip suara rakyat adalah suara Tuhan, kenyataannya suara mereka tidak dapat memberikan dampak yang signifikan yang dapat terasa oleh kita teman-teman. Aksi demonstrasi mana sih setelah reformasi ya, setelah Tuhan Soeharto, aksi demonstrasi mana yang aksi tersebut bisa menghasilkan tuntutan dari setiap demonstrasi tersebut direalisasikan oleh pemerintah. Saya ini teman-teman kalau ada yang tahu boleh kasih tahu. Cuma kalau sependek pengetahuan saya sih nggak ada. Setidaknya dalam 2 tahun kebelakang inilah dua isu yang cukup besar, dan bahkan salah satu isunya terus dikawal oleh teman-teman mahasiswa. Ini saya diprotes sih kata mas teman saya ini, bukan itu aja. Tapi pandangan saya gitu. Ini saya menggunakan kasus demonstrasi mahasiswa itu sebagai contoh aja. Jadi kesimpulannya adalah Vox Populi, Vox Dei itu merupakan prinsip yang digunakan oleh kebanyakan teman-teman yang memperjuangkan edukasi, tetapi tidak relevan karena tidak memiliki kekuatan. Gitu sih. Baik, Bung Atar. Bung Atar juga udah ini ya, berarti ya udah kayak tahu aja gimana kebijakan pemerintah sebagai respon dari demonstrasi atau unjuk rasa dari rakyat. Bagaimana pemerintah menanggapinya, itu memang jelas terlihat sih ya Bung Atar ya. Apalagi memang jika poin-poin demonstrasi tersebut tidak direalisasikan oleh pemerintah. Oke. Aku namain lagi deh. Boleh. Tadi ada yang lupa. Tadi di-mention mengenai apa suara uang ya. Tadi sama Mas Edgar tuh di-mention suara uang. Jawaban aku simpel aja sih. Uang emang segalanya saat ini. Jadi kalau paling punya kekuatan sih ya
suka tidak suka harus diakuin uang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan kekuatan. Itu sih. Iya, setuju sih saya juga. Sebenarnya di zaman sekarang kayak gini yang udah keterikatan sama uangnya udah nggak bisa dilepas banget sama uang. Tiada hari tanpa uang. Betul nggak, Kak Ferdian? Di lingkungan Sangat betul sekali. Udah bergaya kapitalis zaman sekarang ini sudah. Itu juga berlaku internasional, soalnya kan perang zaman sekarang ini perang ekonomi. Iya benar. Udah beda banget sekarang pasti. Uang segala-galanya. Segala-galanya udah menuhankan uang pasti. Hidupnya udah nggak bisa lagi. Bahkan mungkin ateis pun tidak bisa disebut dengan ateis karena para ateis juga mungkin menuhankan uang gitu ya. Daripada percaya Tuhan, percaya uang mereka. Iya benar. Ya begitu kira-kira sesi ini sudah di. Aku mau nanya dong. Oh mau nanya lagi. Ada lagi. Mana? Indira ya boleh Indira. Silakan bertanya terakhir ya Kagok. Ya nanya aja. Sama malu-malu. Sama malu-malu. Jadi kan sebenarnya kita tahu nih kalau misalnya Indonesia itu emang negaranya yang negara multikultural banget, banyak ras, banyak agama, suku segala macam. Nah, jadi kan itu kayak menimbulkan banyak pendapat dari ya kelompok yang berbeda segala macam gitu. Terus yang aku pengen tanya itu gimana kalau misalnya dua narasumber ini kayak mungkin terlibat langsung dalam pemerintahan gitu, jadi kayak orang pemerintah atau gimana cara menanggapi demokrasi kebebasan berpendapat itu gimana, karena kan emang jadi tantangan lebih untuk Indonesia untuk menegakkan ya kebebasan berpendapat. Di sini demokrasi yang aku maksudnya itu kebebasan berpendapat ya, karena sejauh ini kayak aku kayak ngelihat banyak banget kebebasan berpendapat itu kayak disalahgunakan sama kelompok-kelompok tertentu gitu. Itu gimana cara menanggapinya? Ngerti nggak aku terlalu muter-muter? Iya paham. Oke. Paham. Bung Aldi. Gue jawab ya. Ya boleh, silahkan. Ini menarik, tapi jawabannya adalah iris waris iris Indonesia gitu loh. Kita gak bisa memungkiri bahwa pendapat orang di mana dia hidup atau tinggal di tempat yang tidak dijamah pemerintah dengan pendapat orang yang tinggal dan hidup benar-benar dijamah pemerintah kan luas banget, multikultural, luas wilayah, luas juga kan tempatnya juga luas kan. Pemerintah tuh ngejamahnya juga mungkin kan luas. Misalnya orang yang ada di ujung Pulau Sulawesi, di ujung Pulau Sulawesi sama yang di Jakarta misalnya, mungkin akan berbeda pendapat tentang pemerintah. Yang mungkin di sana bilang, yang tadi gue bilang tadi, pemerintahnya mana sih? Tapi yang di Jakarta bilang, oh ini pemerintahannya dekat nih, kan gitu kan ya. Dan kalau seandainya kita terjun jadi pemimpin gitu di dalam negara ini, ya itu mau nggak mau harus ditelan kasarnya mah. Itu tuh udah nasi yang udah jadi bubur, dan itu pun ini pun catatan penting, sebuah kesalahan di mana pemerintah punya prinsip negara kesejahteraan tapi tidak mensejahterakan rakyatnya secara merata, merupakan bakal jadi PR atau angan-angan atau omongan yang akan selalu dibilang mana pemerintahannya nggak adil gitu loh. Nangkep ya sampai sini ya teman-teman ya. Ini menarik sebenarnya, cuma cara untuk menanggapinya gimana? Ya cara untuk menanggapi paling baik adalah seperti mungkin menurut gua seperti yang Pak Jokowi lakukan adalah dengan pemerintah beneran hadir langsung buat daerah-daerah yang mungkin nggak dirasa ada gitu loh kehadiran pemerintahnya gitu loh. Jadi mending langsung action gitu loh, daripada ya kita cuma menanggapi, ngedengerin doang pemerintah. Kita jadi misalnya contoh kita jadi pemerintah cuma dengerin doang tapi kita nggak action apa-apa, ya sama aja bohong gitu loh kalau seandainya jadi pemerintah. Jadi
menurut gue yang udah dilakukan saat ini untuk memulai pembangunan di timur, di mana anggaran pemerintah 60% udah diberikan terhadap Indonesia Timur, itu merupakan sebuah implementasi, merupakan sebuah jawaban sebenarnya. Bisa menjadi jawaban sih sebenarnya. Baik. Jadi sebenarnya dari aksi pemerintah ya, Bung Aldi ya, aksi pemerintah langsung terhadap. Ya kan kalau ditanyanya kan kalau gimana kalau jadi pemerintah nanggapin ke perbedaan pendapatnya gitu kan, yang tadi yang nanya siapa? Indira. Ya, Mbak Indira. Sorry, tadi yang nanya siapa ya? Mbak Indira. Aku yang nanya. Halo, sorry, kedengeran nggak? Kedengeran. Oh iya, sorry, tadi kayaknya sinyalnya tiba-tiba mati. Jadi ya gitu, kalau seandainya bicara soal kalau jadi pemerintah gimana, bakal ada yang bakal pendapatnya beda. Negara Indonesia multikultural ditambah dengan PR ya, ditambah ini ya. Jadi ditambah juga bukan dengan multikultural, tapi ditambah juga PR-nya bahwa banyak yang belum terselesaikan, jadilan belum merata. Ya mau nggak mau itu udah nasi yang jadi bubur udah harus ditelan gitu. Mereka mau nggak mau ya harus action hadir untuk perbedaan pendapat tersebut. Kalau ada yang bilang di sana nggak merata atau nggak adil gitu ya memang kita harus membangun wilayah-wilayah yang belum terjamah gitu loh. Jadi kalau jadi pemerintah itu tuh udah mau nggak mau legacy udah dari pemerintah sebelumnya ya, iris waridis gitu jawabannya. Ya benar sih. Setuju. Gimana Mbak? Udah puas sama jawaban narasumber? Oke, makasih Kak Aldi jawabannya. Tapi aku masih penasaran kayak kalau misalnya ya menanggapi kayak misal ada satu kelompok gitu, tapi mereka tuh kayak menyalahgunakan kebebasan berpendapat mereka, jadi kayak malah bikin ricuh gaduh gitu. Itu yang harusnya dilakukan pemerintah apa? Karena selama ini aku kayak ngerasanya pemerintah tuh malah kayak cenderung tanda kutip lemah gitu menanggapi kayak ormas atau apa segala macam gitu. Nah ini menarik ya, kalau kita mau bawa ke jalur hukum itu kita bisa lihat yang namanya motif tindakan pelaku atau perbuatan, ya motif terhadap kenapa sih soal pendapat Halo, Bung Aldi. Terputus ya ini. Koneksinya kali ini. Koneksinya terputus ya. Ya. Gimana nih Kak Feria nih? Kita lanjut aja atau Mbak Indira gimana nih pertanyaannya? Gimana apa? Apakah tadi udah sampai kejawab nggak tadi sebelum keputus koneksinya? Atau belum selesai atau belum puas atau bagaimana? Ya udah deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Benar. Soalnya ini kita lagi membahas demokrasi, jadi kita harus sama rata semuanya, jadi dapat hak bersuara. Jadi nggak hipokrit. Udah kan, cukup kan? Benar kan? Ya cukup. Ya, baik. Izin coba nanggapin ya. Ya. Tadi pandangan dari siapa ya? Mbak Indira ya? Ya, benar. Ya. Itu relevan sama statement saya tadi. Kebebasan berpendapat di negara ini sebenarnya kita udah terjamin, tapi selalu dilawan oleh kelompok-kelompok lainnya. Itu relevan. Untuk menanggapi kelompok-kelompok yang melawan suara kita tuh gimana sebenarnya? Mbak Indira, perlu kita pahami juga, demokrasi itu sebenarnya ada batasnya. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan demokrasi itu ada regulasi, di mana pemerintah itu punya kekuasaan untuk mengatur demokrasi itu. Jadi sebenarnya dan seharusnya sih ketika seseorang
dia bersuara, berpendapat, seharusnya sih dia dilindungi oleh regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah seharusnya. Tapi memang pada pelaksanaannya orang-orang yang bersuara ini, dan ketika diserang oleh kelompok lain itu dia tidak dilindungi oleh regulasi-regulasi tersebut. Itu yang perlu kita pahami dulu. Kemudian ini persoalan serang menyerang pendapat antar kelompok dengan latar belakang multikultural kita ini emang ribet sih. Tapi kalau dari pandangan ilmu politik sendiri ada yang namanya etika politik, Mbak. Yang dimana etika politik ini mengatur sebenarnya ini merupakan filsafat politik yang tujuannya itu sebenarnya ingin mengatur tingkah laku pelaku politik itu bisa politikus, bisa pejabat politik, bisa kita ini kita juga pelaku politik karena kita sering bahas sesuatu yang berhubungan dengan politik. Jadi ya seharusnya sih etika politik itu dapat mengatur mengenai dinamika berpolitik, dinamika berpendapat dan bersuara. Seharusnya itu bisa menjadi acuan lah etika politik. Namun sayangnya memang permasalahannya adalah kalau yang saya lihat dikarenakan masih adanya persoalan saling menyerang antara satu orang dengan orang lain, kelompok lain, satu kelompok dan kelompok lain, karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Baik regulasi yang saya katakan tadi tidak dapat melindungi seseorang untuk bersuara, berpendapat sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kedaulatannya, dan juga etika politik yang saya kira tidak teredukasi lah ke masyarakat kita. Itu jadi dua persoalan, Mbak, soalnya. Itu kenapa keresahan Mbak Indira itu ada, karena kalau dari sudut pandang saya sendiri dikarenakan regulasi pemerintah yang pada kenyataannya tidak dapat melindungi seseorang untuk bersuara sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kedaulatannya, ditambah juga dengan edukasi etika politik yang masih kurang. Mungkin aku nggak tahu sih secara statistik apakah partisipasi politik rakyat Indonesia itu meninggi atau meningkat atau menurun, tapi yang pasti secara edukasi untuk edukasi politik masih kurang untuk masyarakat Indonesia. Itu jadi satu persoalan, jadi satu pertantangan ke depannya sih. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Atta. Udah jelas lah kali ya ini ya. Iya, udah jelas. Ya. Oke. Gimana nih Kak kesimpulannya nih dari diskusi publik ini? Ya, kalau kesimpulannya kan berkaitan dengan demokrasi ini secara singkat aja langsung kali ya. Ya intinya demokrasi ini kalau menurutnya digabungin aja, demokrasi ini sudah cukup baik dan cocok untuk Indonesia. Cuman implementasinya aja yang dilaksanakan oleh pemerintah kurang baik. Soalnya implementasinya masih menggunakan kekuatan uang dan segala macam. Ya begitulah. Hanya implementasinya aja yang kurang, tapi demokrasinya sudah cukup baik. Setuju sekali. Baik. Segitu aja ya Kak ya? Ya segitu aja lah. Ini Kak Dwi, si Mbak Indira sama dengan Evan. Mas Evan. Boleh di DM-nya nomor teleponnya ke DHL nanti untuk konfirmasi hadiahnya. Oh, iya. Baik. Ya untuk hadiah gimana? Mbak Indira DM sebelum acara selesai. Langsung aja ke DHL itu. Iya nih. Lanjut lagi ya Kak ya. Ke sesi simbolis pemberian sertifikat. Ya, untuk narasumber dapat sertifikat nih. Narasumber dapat sertifikat. Thank you. Sorry tadi gue potong ya, kayaknya ya. Saya udah ngomong banyak. Kepotong Bung. Gak apa-apa. Oh, potong ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya intinya sih gitulah. Jadi saya balik lagi pendapat awal. Jadi ada sebab ada akibat lah. Jadi tadi yang gue jelasin itu. Ya. Baik Bung. Oke. Ini sertifikatnya
Mau dikasihin? Ya, secara simbolis dari kami ini diberikan untuk Atta Rohman. Ya, Atta, serah terima. Kami serahkan untuk Anda selaku narasumber diskusi publik ini. Ya, saya serahkan pada Anda. Terima kasih untuk ini. Kita foto dulu. Ini belum ada tanda tangannya sih emang. Ntar kita ini belum dikasihin soalnya ini simbolis doang. Oke, kita foto dulu kali ya. Boleh on cam narasumber semuanya kalau bisa on cam dulu. Buat kenang-kenangan nih kan. Buat kenang-kenangan nih. Boleh pada on cam teman-teman. Satrio Faras, Zaki Arkan. Woi. Baik, cukup ini nggak ada yang on cam lagi. Oke. Oke teman-teman, di foto dulu bentar ya. Boleh siapin muka ganteng cantiknya. 2 kali ya, ini yang pertama. Oke, 1, 2. Oke, bentar. Sekali lagi ya. Sekali lagi, boleh. Udah pada rapi. Senyum 1, 2, 3. Oke, makasih. Boleh lanjutin, Seno? Oke, mantap sekali. Oke, gimana nih Kak? Setelah ini kita tutup aja gitu? Ya, tentu aja sih. Tutup Soalnya aja nggak ada ya. lagi nih kan. Ya, Ya, udah terima nggak ada kasih lagi ya. Oke, terima Ya. kasih. Selamat sore para partisipan dan narasumber telah Makasih. menghadiri acara diskusi publik kami. Sudah meluangkan waktunya. Dan Terus mohon maaf lahir dan batin, mumpung lebaran ini kan. Mumpung lebaran. Oke. Ya. Makasih Seno. Para Terima kasih partisipan Kak. bisa udah boleh. terima kasih udah boleh pulang ke rumah. Terima kasih. Keluar. Ya, terima kasih. Udah di rumah. Saya mau Akang Atar. Ya, maksudnya keluar ini Zoom. Semoga sehat selalu. Dadah teman-teman. Terima kasih buat teman-teman panitia sama teman-teman partisipan yang lainnya udah join. Terima kasih udah diundang.